Beberapa minggu ini ramai pemberitaan mengenai Ridwan Kamil yang digosipkan akan masuk partai politik dan Partai Golkar kelak akan menjadi pilihannya. Tidak berhenti sampai di situ, kali ini ada seorang lagi tokoh nasional yang digosipkan akan menjadi kader Partai Golkar. Tokoh nasional ini terkenal dengan gaya khasnya yang nyentrik dan prinsip yang tegas ketika ia mendapat amanah sebagai salah satu menteri kabinet Jokowi. Ia juga dikenal dengan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing. Tokoh yang dimaksud adalah mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Gosip atau isu mengenai keputusan Susi Pujiastuti masuk Partai Golkar bukanlah isapan jempol semata. Ia tertangkap kamera sudah 2 kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pertama, ketika Susi Pujiastuti bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bertemu Airlangga Hartarto pada Agustus lalu. Pertemuan kedua digelar pada Rabu sore 18 Oktober 2022. Kali ini Susi Pujiastuti tampak datang menemui Airlangga Hartarto secara pribadi. Dalam cuitannya, Airlangga memuji sosok Susi Pujiastuti sebagai figur yang menyenangkan sebagai sahabat dalam berdiskusi. Susi Pujiastuti datang menemui Airlangga Hartarto untuk memperbincangkan berbagai hal, mulai dari isu geopolitik global sampai krisis energi. Hal yang paling menarik adalah pembicaraan keduanya mengenai kolaborasi untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Susi Pujiastuti bukanlah pemangku jabatan lagi di kabinet kerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf saat ini. Lalu melalui saluran apa keduanya bisa berkolaborasi? Apakah hubungan pribadi sebagai sesama tokoh bangsa bisa menempatkan keduanya dalam rel kolaborasi yang sama? Dari sinilah wacana Susi Pujiastuti dikabarkan semakin dekat untuk berjaket kuning. Terlalu dini memang mewacanakan masuknya Susi Pujiastuti ke Partai Golkar. Airlangga Hartarto memang seorang pelobi yang ulung, politisi yang matang secara pengalaman dan memiliki keunggulan karakter egaliter. Hingga siapapun yang berbincang dengannya merasa memiliki kesamaan frekuensi. Hal ini pernah dialami TGB dan sekarang Susi Pujiastuti. Soal Susi Pujiastuti menimbang karakternya yang berkehendak bebas, tidak terlalu taat pada aturan, memiliki ide dan gagasan yang cemerlang. Partai Golkar jelas menjadi pilihan terbaik jika ingin berkiprah bagi Susi Pujiastuti di dunia politik. Partai Golkar adalah partai tengah, partai moderat dan modern yang tidak memihak ideologi konservatif kanan dan ekstrem kiri. Jalan politik Partai Golkar yang selalu berada di tengah ini sangat cocok bagi figur-figur seperti Susi Pujiastuti. Ia bisa mengembangkan ide dan gagasannya dengan bebas di Partai Golkar tanpa harus tunduk pada keluarga pemilik partai. Ketertarikan yang sama mungkin juga sedang mengguncang hati Ridwan Kamil, baik Ridwan Kamil dan Susi Pujiastuti memiliki kesamaan. Di Partai Golkar tidak ada pemilik mutlak arah perjalanan politik, siapapun bisa mengkritik apapun, siapapun bisa memuji apapun. Baik Ridwan Kamil dan Susi Pujiastuti pasti melihat hal ini sebagai peluang bagi keduanya. Jika masuk PDIP misalnya, mereka harus melangkahi klan Soekarno. Jika benar Susi Pujiastuti dan Ridwan Kamil masuk Partai Golkar, tentu keberadaan mereka tidak akan dimaknai sebagai kompetitor, melainkan kawan dan sahabat.